وكبر وتعظم وتحنن على سيدنا مولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang sangat kita cintai dan kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para sesepuh, serta tokoh masyarakat dan segenap aparatur pemerintah, khususnya yang hadir di tengah-tengah kita, Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Muhdi, sesepuh sekaligus penasehat daripada PKN Masjid Jami' Hidayatullah, dan juga Ustaz Cecep Nugroho, dan juga Amir di perumahan GMG, serta para asatid dan asatidah, pimpinan majelis taklim ibu-ibu, khusus ketua DKM Masjid Jami' Hidayatullah Al-Ustaz Zain Al-SPDI, dan tak lupa segenap aparatur pemerintah desa yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Lurah kita yang barusan menyampaikan sambutannya, yaitu Bapak Lurah Samen, beserta jajaran beliau baik tingkat RW, RT, seperumahan GMG dan sekitarnya, dan segenap para tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu karena memang tidak dikasih catatan, ya Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan maklum saya kepada semua tokoh dan para sepuh, para hujat serta para ustadzah rahimani wa rahimahullah. Bu, dari tadi saya sebenarnya kayak suara radio rusak. Bu, lagi motor hari sana dari belakang. Bu, emang ibu-ibu paling rame bahwa paling banyak ibu-ibu. Bu, kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah di pagi hari yang barokah ini kita mengadakan maulid tidak keluar dari tempat ini Pak. Bu, semuanya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tancapkan iman dan Islam sampai ajal datang kepada kita dan kita diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita mengucapkan puji serta syukur saya mengatakan alhamdulillah atas anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan anugerah dan nikmat tersebut Allah perkenankan dan izinkan serta Allah ringankan langkah kaki kita untuk duduk bersama-sama di Masjid Jami' Hidayatullah ini, tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam kepada tentunya selalu kami curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita di pagi hari ini mungkin cuaca kurang bersahabat, panasnya nampol, dibarengi dengan perut kita yang mulai goyang dari 10 ini. Makanya kita doakan mudah-mudahan penceramah yang kedua guru kita Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ segera hadir agar nasi tidak keburu dingin. Amin ya rabbal. Saya sudah menunggu di belakang juga, kita doa ya. Bu, Pak, pengajian kita pagi hari ini kalau kita lihat dan telisik dan telaah, kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Muslim, walaupun kelihatannya sederhana, tapi percayalah bahwasanya perkumpulan kita di pagi hari ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat. Kenapa? Dalilnya Al-Imam Muslim di dalam hadis sahih, beliau meriwayatkan satu hadis yang mana hadis ini tatkala Rasulullah SAW ketika beliau melewati sahabat-sahabatnya yang saat itu sedang berkumpul. Saat Nabi ketika itu membentuk halaqah, mereka berkumpul bersama-sama, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya yang sedang berkumpul. Nabi katakan, ma'ajlasakum, wahai sahabat-sahabatku, apa yang membuat kalian kumpul? Apa yang membuat kalian duduk? Apa yang membuat kalian bikin riungan seperti ini? Kemudian sahabat menjawab, qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bik. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami duduk saat ini, kami berkumpul, kami memuji Allah, kami bersyukur atas anugerah Islam yang Allah berikan kepada kami, wa manna alaina bik, dan anugerah yang Allah hadirkan yaitu engkau di tengah kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi ketika sahabat menjawab seperti itu, kemudian Nabi spontan menjawab balik kepada sahabat, Allahi ma'adlasakum illa dzak. Kata Nabi, demi Allah, kalian tidak duduk berkumpul kecuali karena itu. Ini seakan-akan apa sahabat langsung berubah. Kenapa? Karena Nabi sampai minta sumpah. Nabi nyuruh sahabat sumpah. Artinya apa? Kata perawi hadis ini menunjukkan ini hadis penting, sesuatu yang penting yang dipertanyakan oleh Nabi, sesuatu yang besar. Kenapa? Karena Nabi sampai menuntut sumpah. Kata Nabi, betul demi Allah, kalian sumpah demi Allah, kalian tidak kumpul kecuali untuk memuji Allah, bersyukur atas anugerah Islam yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian sahabat menjawab, qalu na'am ya Rasulullah, ma'ajlasana ila dzak. Iya ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali alasan kami untuk menyebut nama Allah, memuji Allah atas anugerah Islam dan bersyukur atas kehadiran dan tengah kami ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak meminta sumpah kepada kalian karena aku tidak percaya kepada kalian, kata Rasulullah. Bukan karena aku mempunyai prasangka yang jelek kepada kalian, kata Nabi. Walakin atani Jibril, akan tetapi Jibril datang kepadaku, wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi kata Rasulullah, malaikat Jibril datang kepadaku dan memberikan kabar kepadaku bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal. Ini dalil hadisnya dalam riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih dengan sanad dan lafaz yang begitu banyak diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim ataupun dalam riwayat Imam Bukhari. Artinya perkumpulan kita saat ini perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Wa asyhadu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya sesuai tema yang diberikan oleh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu kita datang dan duduk dan merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan saat ini untuk meneladani akhlak kepemimpinan beliau
dalam perjuangannya juga Nabi Muhammad Al-Qurtubi yang ingin menjadi solusi dalam problematika kita saat ini, khususnya dalam negara Indonesia. Kalau kita melihat, mencontoh dan mentelaah bagaimana Nabi SAW, kita tahu bahwasanya beliau adalah contoh suri tauladan, sebagaimana tadi ayat yang dibacakan juga oleh Bapak Lurah kita ataupun siapapun yang sering kalau dalam peringatan Maulid pasti membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cuma problemnya kita ini kadang-kadang mencontoh Nabi setengah-setengah. Kadang-kadang kita kalau ambil tauladan Nabi setengah-setengah, kadang-kadang perihal ibadah saja. Padahal Nabi SAW contoh yang paling konkret, yang paling lengkap dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan dari tidur sampai kita bangun lagi, bahkan cepet pun dicontohkan sama Nabi. Bukan hanya itu saja, dalam hal yang begitu sakral sekalipun Nabi adalah seorang pemimpin sejati, negarawan sejati. Lihat, makanya kalau kita contoh Nabi, Al-Imam Al-Qurtubi, beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Qurtubi. Kalau namanya Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Ini karya monumental Al-Imam Al-Qurtubi yang sangat populer ini tafsir. Di jilid keempat beliau mengatakan, kata beliau, ini kunci resep dari problematika dalam setiap kehidupan bernegara dan berbangsa dimanapun kita berada. Ini kuncinya. Kata Imam Al-Qurtubi, arba'atun takunu fiha arba'at. Kata Imam Al-Qurtubi, kullu baldatin, setiap negeri, setiap tempat, setiap negara, takunu fiha arba'atun fa'ahluha ma'sumun minal bala. Setiap negeri, setiap tempat, setiap apapun namanya, kalau dia mau aman, mau tentram, penghuninya dijaga dari bala musibah dari Allah, maka harus ada 4 kriteria ini, kata Imam Al-Qurtubi. Kalau ada 4 kriteria ini dalam satu negeri, dalam satu negara, insya Allah maka penduduknya dijaga oleh Allah, terpelihara daripada adab, dalam balak dan musibah dari Allah. Alhamdulillah. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, satu kampung, satu negeri kalau dia mau aman, kalau kita mau contoh Nabi, karena semuanya ini ada pada Nabi Muhammad. Yang pertama harus ada imamun adil la yadhlim. Kalau negeri mau aman, negeri mau sentosa, rakyatnya terpelihara dari bara musibah dari Allah, maka harus ada imamun adilun la yadhlim, seorang pemimpin yang adil dan tidak berbuat zalim. Dari siapapun pemimpinnya, dari tingkat RT, RW, Bapak Lurah, Bupati, Gubernur, bahkan sampai Presiden, bahkan dalam rumah tangga sekalipun adil. Kalau kita mau contoh Nabi, jangan tanggung-tanggung. Ini kita ngomong secara umum, tidak berbicara kepada oknum tertentu, karena ini memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan imamun adil dan la yadhlim? Sebagaimana ini yang diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi, bukan saya. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau di negeri ada namanya pemimpin yang adil, tidak berbuat zalim, maka kampung tersebut, wilayah tersebut, negeri tersebut, negara tersebut bakal terhindar dari bala. Makanya kita lihat di zaman Nabi, boleh kita lihat dalam catatan sejarah, belum pernah terjadi apapun musibah bala ketika Rasulullah sejak ada di kota Madinah, ketika di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, di zamannya Sayyidina Abu Bakar, di zamannya Sayyidina Umar, bahkan binatang pun merasakan keadilan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan itu contoh. Jadi kalau Nabi sudah pasti, sahabat-sahabat yang meniru. Bagaimana dulu kita lihat belum pernah terjadi yang namanya kebakaran di kota Madinah di zamannya Rasulullah. Kita mau lihat bagaimana sosok kepemimpinan Nabi Muhammad. Saya kasih contoh bagaimana adilnya Nabi, bagaimana sifat tegasnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW jangankan manusia, binatang pun ditegakkan keadilan Nabi. Pernah ada ontak ngadu sama Nabi karena didolimi
langsung perintah dari Allah, wasariqu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri dari laki ataupun perempuan tangannya dipotong. Nah, karena ini imra'ah makhzumiyah, seorang perempuan bangsawan ketika itu akhirnya panik ketika mau diberlakukan hukum potong tangan. Kenapa? Karena perempuan bangsawan kalau dipotong tangannya nanti keluarganya malu, kabilahnya bakal bagaimana, mau taruh di mana muka mereka, karena mereka adalah keluarga bangsawan terpandang, anggaplah bahasa kita keluarga pejabat. Makanya ketika itu keluarga dari perempuan ini dia cari cara agar melobi Rasulullah. Jadi zaman dulu sudah ada cara melobi. Jadi melobi ke Rasulullah. Kita bicara sejarah. Dicari orang yang paling dekat sama Rasulullah. Sama kayak antum mau masuk PT kan cari orang dalam pastinya kan. Ya nggak bu? Ya kan kalau masuk PT cari orang dalam. Nah begitu pun ketika itu terjadi. Ini orang nyari siapa kira-kira orang yang bisa ngomong ke Rasulullah dan omongannya benar. Tidak lain dan tidak lain adalah Usamah bin Zaid. Saat itu adalah Usamah bin Zaid, hibbun Nabi. Ya, ibnu hibbun Nabi. Ibnu hibbun Nabi. Dicintai Nabi dan anak dari orang yang dicintai sama Nabi. Usamah ini putra dari Zaid. Usamah bin Zaid. Zaid ini bin Harithah yang dulu pernah diangkat sama Nabi, diangkat anak, pernah diadopsi kemudian dibatalkan oleh Allah dalam hukum Al-Quran. Tidak boleh adopsi anak itu menisbatkan nama anak tadi kepada kita yang adopsi. Itu hukum adopsi anak nanti. Nah, Zaid bin Harithah ini sampai dulu tuh dijuluki Zaid bin Muhammad, saking sayangnya Nabi sama Zaid. Punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah ini pun dicintai oleh Nabi karena Nabi cinta kepada bapaknya dan anaknya pun dicintai sama Nabi. Akhirnya perempuan ini ngutus orang dari keluarganya untuk ngobrol ke Usamah. Ya Usamah, kamu kan kalau ngomong ke Rasulullah dengar omongan kamu. Coba kamu lobby, kamu bilangkan ke Rasulullah agar dipilihkan hukuman yang lain, jangan dipotong tangannya. Karena kalau dipotong nanti apa pandangan masyarakat? Ini perempuan keluarga bangsawan terpandang katanya. Akhirnya Usamah datang menemui Nabi karena diminta pertolongan dari keluarga si perempuan ini. Kita lihat apa yang terjadi ketika datang menghadap Rasulullah. Baru ngobrol sedikit, kalau bahasa kita baru nyampaikan prolog untuk melobi di perempuan, belum sampai ke akhir pembicaraan, Nabi langsung merah mukanya. Nabi bentak Usamah, atasau hatta min hududillah ya Usamah, kamu mau merusak hukum Allah, kau mau merubah hukum Allah. Sampai Nabi katakan, wa'ailullah, demi Allah wahai Usamah, seandainya Fatimah, lau anna Fatimah binti, kalau Fatimah, Nabi menggunakan contohnya itu Sayyidah Fatimah. Jadi kenapa digunakan dalam ilmu balaghah? Nabi menggunakan Sayyidah Fatimah sebagai contoh, itu namanya lil mubalaghah, untuk contoh yang paling klimaks sudah, orang yang paling disayangi Nabi, bid'ah Nabi, bagian dari Nabi, daging Nabi. Kata Rasulullah, jangankan perempuan itu wahai Usamah, jikalau seandainya, dan mustahil, seandainya kata Nabi, bila mana Fatimah putriku nolong saya potong tangannya, jangankan dia. Kemudian apa kata Nabi? Ya Usamah, fa innama ahlakal ladzina man kana qablakum idza saraqa bihim al-dha'if aqamu 'alaihi wa idza saraqa bihim al-syarif farahu. Wahai Usamah, sesungguhnya Allah binasakan kaum sebelum kalian karena ketika ada yang mencuri dari kalangan orang rendah, orang masyarakat jelata, nggak punya relasi, nggak ada orang dalam, kalau dia menyolong katanya ditegakkan hukum kepadanya. Wa idza saraqa bihim syarif, kalau yang nyolong itu orang terpandang, punya relasi, pejabat, dilihat sama orang, maka taraku alaihi al-haq, ditinggalkan hukum, tidak berlaku begitu saja. Maksudnya apa? Hukumnya tajam kepada
Insya Allah kita doakan pemimpin-pemimpin kita semua dapat hidayah. Allah senantiasa berikan taufik hidayah dan selalu dalam naungan rahmat Allah SWT. Siapapun pemimpinnya dari tingkat RT sampai presiden dan berikutnya pun kita mudah-mudahan dianugerahkan pemimpin yang saleh, bertakwa, peduli kepada rakyat dan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Kita doakan. Kalau yang saat ini kita nggak tahu Allah lebih sah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan biarkan rumput yang menjawab. Ya Pak ya, biarkan rumput yang menjawab. Bainahu wa bainallah. Kita nggak bisa menghukumi manusia. Biarkan itu kita serahkan, pasrahkan kepada Allah. Betul nggak? Ini biarkan. Itu yang pertama. Maka yang kedua, wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talab al-'ilmi wal Qur'an. Ada orang tua yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan mendorong orang untuk menuntut ilmu dan belajar Al-Quran. Selagi ada orang tua, ada ulama, ada guru yang mengajak kita kepada kebaikan, menegur kalau ada kemungkaran, maka kampung, negara ataupun desa kita insya Allah terhindar dari bala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saya singkat. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, kalau kampung mau berkah, negara apapun dia mau berkah, harus ada tiga. Yang ketiga ini apa? Wa 'alimun 'ala sabilil huda. Orang alim yang dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Maksudnya orang alim yang istiqamah, ya'mal bi'ilmi, sesuai dengan visi-visinya Rasulullah, yang tidak menjual agamanya dan tidak mencari-cari. Yang haram dia katakan haram, yang halal dia katakan halal, yang hak dan yang batil itu batil. Kalau ada orang alim seperti ini, insya Allah kampung kita berkah, negara kita pun akan terhindar dari bala. Amin ya Rabbal. Makanya kalau sekarang ini sulit kita membedakan orang alim ini. Ya zaman sekarang ini banyak, maaf, zaman sekarang ini kita ini hampir beda-beda tipis, kadang-kadang membedakan ulama sama dukun hampir mirip. Karena dukun juga pakai imamah, sekarang bingung mamanya kita, betul kan? Apa kita besok-besok ulama kita kasih saran aja, besok-besok pakai helm aja, beda dikit banyak. Makanya bingung berawalnya zaman sekarang ini ya. Ini kelihatan ulama tapi kayak dukun, kelakuannya keluar dari syariat sebenarnya. Maaf, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Gak ngerti, apalagi kalau sudah ada orang dikit-dikit ngomong menurut hemat saya, menurut saya, tinggalin kalau ngomong gitu. Kenapa? Orang nggak mungkin ada dia mengatakan menurut saya, ya pasti menurut para ulama. Siapa kita mau ijtihad dulu kan? Makanya kata Nabi itu sudah dikasih tahu sama kita. Nanti kata Nabi, sayati zaman, kata Nabi, qalilun fuqaha'u katsirun khudaba'u. Kata Nabi, bakal datang nanti di akhir zaman, kata Nabi, kepada umatku sedikit yang paham agamanya, banyak tukang ngomong. Itu Nabi yang ngomong. Yang paham agama, ngerti dia tentang syariat betul-betul, sedikit. Yang ngomong tukang ceramah banyak, ampar-amparan kalau orang Bekasi udah kontrakan banyak banget orang ini. Maaf, jadi khotib turun dan jadi mimbar dan jadi kiai bang, betul nggak? Maaf, ini zaman sekarang. Sehingga begitu dimintakan fatwa nggak ngerti cara istinbat hukumnya, ya main halal, main haram. Oh boleh, menurut hemat saya boleh saja. Jadi berdasarkan akal, fadlu wa adallu, sesatnya orang. Ini banyak yang sekarang ditanya, Pak Ustaz, ada dulu contoh. Ini contoh nih, contoh nyata. Saya sendiri nonton, boleh dilihat rekam jejak digitalnya, boleh dilihat rekam jejak digital. Ada biasa di ibu-ibu, saya nggak boleh ngomongkan orang gibah, ya nggak boleh. Ada sekarangnya itu, mami curhat dong, iya dong, tahu kan? Boleh sebut nama, tahu kan? Assalamualaikum, curhat dong, iya dong. Nah, paham kan? Ya. Assalamualaikum, saya mau nanya mami, saya ini sering datang suami saya sama teman-temannya. Kadang-kadang saya
saya nyuruh, sedangkan mentaati suami itu kan wajib. Enggak. Terus suami saya bilang kalau saya nggak salaman nanti gimana, perasaan orang tersakiti. Akhirnya saya salaman. Nah gimana menurut Nani? Bahasa panggilnya Nani, bukan mama. Nani. Apa kata dia? Kalau suami yang nyuruh nggak apa-apa salaman, yang penting nggak ser. Itu jawabannya nggak lebih seperti itu. Yang penting nggak ser. Nggak ser, nggak syahwat kata dia. Bahasanya begitu. Yang penting nggak ser. Itu ditayangkan di televisi, ditonton oleh orang jutaan. Goblok, haram, tetap haram. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sekalipun suami guru kita salaman dengan Allah, nggak boleh taat. Suami guru kita buka jilbab, nggak boleh nurut kalau sifatnya bermaksiat kepada Allah. Segitu ustazah, umatnya banyak, makanya sulit membedakan orang yang punya ilmu nggak punya ilmu. Makanya nanya betul-betul. Makanya sering saya bilang, orang itu kalau dia ikut nurut dengerin apa kata ulama, nggak, makanya jangan ngaji itu di YouTube, nggak pakai sanad, ngajinya di YouTube. Pak ngaji di YouTube. Siapa guru kamu? Syekh Al-Youtubiyah, gurunya itu. Nanti ditalkinin pakai apa, Yasin digital nanti. Makanya cari guru yang bersana, belajar sama ilmunya, sama gurunya yang memang betul-betul ilmunya bersana dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Kita punya guru itu menjaga tradisi sanad itu dari dulu kita jaga. Jangan sekarang. Makanya dikatakan oleh para ulama kita itu laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, ketersambungan dari murid sampai ke guru sampai ke Rasulullah, maka niscaya orang pasti bakal ngomong seenak udelnya ya. Banyak sekarang orang nggak ada sanadnya, ilmunya ngomong kemana be, fatwa kemana aja. Makanya kalau kita dulu, saya punya guru Abu Ya Novo, saya punya guru, kemudian bersyarat punya murid apa guru besar di Mekah sana, Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Malik. Saya punya guru Abu Ya Novo, Almarhum sudah meninggal. Guru saya belajar kepada Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Malik. Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Malik belajar kepada Said Ali. Said Ali belajar kepada Said Abbas. Di zamannya Syekh Hasan Masyar. Saya ada suatu di pengarang tafsir. Banyak itu ulama-ulama Indonesia yang belajar kepada beliau itu sampai 5.000 lebih di Indonesia ini. Banyak murid daripada Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Malik. Itu namanya pakai belajar itu pakai Kenapa kata saya sering bilang ikut sama ulama, nurut sama guru, insya Allah salahnya aja betul. Ikut sama ulama itu apa bu? Salahnya aja betul. Saya kasih contoh. Ahlan sana. Alhamdulillah. Belum jadi ini bu. Bu, gantengan saya sama Mas Tobi. Bagian itu nggak laki. Bu, istirahat dulu. Baik bu, saya kasih tahu kalau ngikut ulama salahnya aja saya kasih contoh. Kita kalau ngaji di kitab Safinah itu ada namanya syurutul ibtidah, syarat sahnya bermakmum. Maka dalam sholat itu filosofinya kalau kita ngikutin imam salahnya aja betul, ngikutin ulama salahnya aja betul, apalagi betulnya. Di dalam syarat sahnya berjamaah itu pertama, salah satu dari sekian banyak syaratnya itu apa? An la ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi. Seorang makmum sah berjamaahnya ngikutin imam selagi makmumnya tidak tahu batalnya salat imam bihadatsin aw ghairihi, baik karena
fakot hadas ataupun selain daripada hadas. Maksudnya apa? Junub. Selain daripada hadas itu banyak, hadas kecil, hadas besar dan seterusnya. Selagi makmumnya tidak tahu imamnya batal dengan hadas ataupun selain daripada hadas, baik bajunya najis dan lain sebagainya, maka makmum sholatnya berjamaahnya sah. Saya kasih contoh, misal di Masjid Hidayah ibu ikut sholat subuh sama bapak. Sholat subuh kebetulan imamnya mungkin bacaannya bagus dan sering kalau imamin panjang benar dia. Jadi pas kebetulan sholat subuh dia baca setelah Fatihah. Biasanya kalau kita kan harap-harap cemas kalau subuh itu kan, mana bawaannya ngantuk, naik imam sambil geledeknya apa dia bacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bacanya Al-Baqarah. Yang di belakang rasanya pengen judi band. Sudah Al-Baqarah disabarin, ada yang sambil nyender, gak kuat berdiri, bangun rakaat kedua, pikiran kita pasti apa? Yang kedua banyak ulur. Gak tahunya rakaat kedua dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Baca waqi'ah dulu. Imamnya baca selesai kunut, kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai salam, ingat imam ngomong di akhirnya, assalamualaikum jemaah salat subuh yang berbahagia, sekali lagi mohon ampun, mohon maaf, tadi saya ngimamin anda ini saya lupa tadi mandi dulu. Saya lupa mandi wudhu, kebablasan tadi saya wudhu aja berangkat ke masjid, lupa mandi wudhu. Kan makmum apa? Gedek gitu kan? Betul. Redeng panjang-panjang nggak punya wudhu gimana? Betul nggak? Dia sholat tadi subuhnya junub. Orang kalau sholat junub sah kalau nggak mandi. Enggak kan? Kalau sengaja haram, karena dia lupa. Akhirnya dia ngomong sama jemaah salat subuh, mohon maaf ya, tadi saya ngimamin dalam keadaan junub, saya mau mandi dulu pulang ke rumah. Lah gimana nasib sholat kita? Nah, dalam mazhab Syafi'i makmum tidak wajib tidak wajib nggak wajib pulang. Kenapa? Karena makmum tidak tahu batalnya salat imam baik karena hadas ataupun selain daripada hadas. Maksudnya apa? Kita ngikutin imam, salahnya aja betul, apalagi betul kan? Salahnya aja betul. Nah, begitu pun kalau ngikutin ulama, yang tanggung resikonya ulama. Makanya kalau hidup punya tuntunan ngikutin ulama yang bersanad kepada Rasulullah, apapun kata ulama kita kerjakan, dia yang jawab. Enak kan hidup gitu kan? Enak hidup ditanggung sama orang, dosa ditanggung sama ulama, betul kan? Nah, makanya dia berkah hidup kita ngikutin ulama. Terakhir yang keempat, wa nisa'uhum mas'uratun la yatabarrujanna tabarrujal jahiliyah. Ini keempat pilar kriteria ini kalau ada di satu negeri, kata Imam Al-Qurtubi, pertama imam yang adil, pemimpin yang adil, tidak berbuat zalim, orang tua yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, mendorong untuk belajar ilmu agama dan belajar Al-Quran. Ketiga, orang alim yang istiqamah, yang dia betul-betul sesuai dengan visi misi dakwahnya Rasulullah. Yang terakhir, wanita masjuratun, perempuan yang tertutup auratnya. La yatabarrujanna tabarrujal jahiliyah, tidak dandan layak dandanannya bersolek kayak dandanan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu bukan pakai hijab, dulunya itu pakai kerudung, cuman jambulnya nongol, rambutnya kelihatan. Jadi kalau ada orang bilang kerudung budaya Arab itu perak, itu orang bohong, berarti kurang dirugiah. Orang Arab dulu pakai jilbabnya itu ditempel di atas kepala, rambutnya kelihatan. Namanya kalau ada pemudi-pemudi ibu-ibu pakai kerudung kayak gitu, berarti ketinggalan zaman, ngikutin orang jahiliyah. Ya bu ya, naudzubillah. Dan juga jangan sampai lebay. Saya kasih tahu sering ya, kalau di pengajian berangkat ataupun mau kondangan, jangan terlalu lebay.
yang kagak jawab berdoain lakinya kawin lagi. Bu, cinta sama laki. Pak, kalau dia kagak jawab mudah-mudahan bapak nikah lagi, Pak. Bu, cinta sama laki. Sayang sama laki. Ibu-ibu kalau tidur rapihan sama kondangan. Bu, omanya lu. Rapihan mana Bu kalau tidur sama kondangan? Kalau ngaji Pak, nggak tahu saya. Apakah hari ini ada Ustaz Saudi aja? Jualan bandar rapi itu dari subuh, mungkin ada yang make up, ada yang temboknya 15 cm. Udah kagak hujan. Belum lagi alisnya dibentuk segala macam yang cukup alis, ya kemudian dibentuk segala macam pas tidur sama laki, make up kagak ada, alis kagak ada, muka pucat, berasa tidur kayak macan, itu nggak Pak? Belum bajunya ya Allah daskap dari zaman belum punya anak, itu dari mas kawin sampai anaknya 5 besar begini mau mantuk ya, itu daskap masih ada bolong di mana-mana. Ada yang begitu Bu? Maaf, BH pakai pengitih. Ada begitu Bu? Kalau kondangan pakai kebaya terus pandang yang mahal, kelihatan pakai burung kaki terus. Itu nggak gitu Bu? Makanya obat langsung dulu ya. Obat loh nanti. Ya, biasain gagal buat laki, cakepnya buat laki. Giliran cakep, minta duit, beli skincare sama laki, tidur pucat muka dia. Betul nggak Bu? Lu juga Pak, kalau ini mau cakep, beliin skincare-nya. Betul nggak Bu? Jangan dulu cakep dibeli, tapi pakai 2000. Ada yang pakai bedak pipa di sini? Bu, masih ada yang pakai bedak pipa? Masih ada? Masih ada? Saya main kolong bedak pipa Bu. Buat bikin meja tuh. Sekarang nggak pakai bedak pipa lagi, saya pakai bedak Johnson yang baik. Agak mahal lah, masa lu kalah udah sama apa? Buat main korambol. Bilang sama lakinya Bu ya, kalau mau cakep dimodalin. Sudah dimodalin, lu dandannya buat laki. Tahu dini, itu lagi jualan cakep sama laki kayak pucat. Udah, ya mudah-mudahan pulang dari sini berkah. Sebelum kita tutup, Bu, saat ini bareng-bareng kita mungkin melihat, sudah menyaksikan, menonton banyak di media massa, mungkin di medsos segala macam saudara kita di Palestina. Jadi memang DKM memang pesan ke saya bareng-bareng nanti sebelum kita mendengarkan ceramah. Sebabnya kita bareng-bareng siang ini kita donasikan apapun yang kita bisa berikan, kita sumbangkan buat Palestina. Kira-kira saya Bu, kalau beli kuota aja mampu, betul nggak? Masa kita nyumbang buat muslim kita nggak mampu? Sudah ikut donasi, mudah-mudahan pagi hari ini, siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saksi dan kita semuanya peduli kepada Palestina. Amin ya Rabbal. Mungkin hanya ini sampaikan permohonan maaf. Alhamdulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.